Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalin kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi permodalan dan sisa hasil usaha koperasi, yang dimana kami beranggotakan 5, yang dimana saya Widya sebagai moderator dan keempat teman saya sebagai anggota. Yang pertama ada Ulkia Maisaro, dan yang kedua ada Sinta Liana Fitri, dan selanjutnya ada Pujianti Putri Prastiwi, dan yang terakhir ada Muhammad Hafiz. Yang dimana kami di sini akan membahas mengenai pengertian modal koperasi, sumber-sumber modal koperasi, pengertian sisa hasil usaha, dasar sisa hasil usaha, istilah-istilah informasi dasar hasil usaha, kemudian ada rumus-rumus pembagian sisa hasil usaha, dan yang terakhir mengenai prinsip pembagian sisa hasil usaha. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan membahas mengenai pengertian modal koperasi, yang dimana modal koperasi adalah sejumlah dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal koperasi juga merupakan salah satu elemen pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Pengaturan struktur modal koperasi pada undang-undang ini dipahami sebagai suatu upaya kreatif untuk mendorong pemanfaatan beragam pilihan struktur modal, baik dari sumber maupun dana modal internal anggota, pinjaman anggota, ataupun lembaga maupun surat-surat utang, sehingga koperasi mampu menjamin ketersediaan dan stabilitasnya modal. Modal di sini terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama modal jangka panjang atau fasilitas fisik, dan yang kedua yaitu modal jangka pendek, yaitu kegiatan operasional. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh Ulkia Maisaro. Kepada Ulkia saya persilakan. Sumber-sumber modal koperasi. Yang pertama ada modal dasar. Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya, yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. Yang kedua ada modal sendiri. Modal sendiri dalam koperasi bersumber dari yang pertama ada simpanan pokok. Adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua ada simpanan wajib. Adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu. Konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Karena itu, akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi. Selanjutnya ada dana cadangan. Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya, dengan tujuan adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha. Lalu selanjutnya ada hibah. Hibah adalah bantuan sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Hibah yang diterima oleh koperasi secara cuma-cuma dari pihak lain dan menjadi modal sendiri. Modal pinjaman dari anggota. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil yang dinilai dari yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. Sebaliknya dalam pinjaman koperasi, meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota. Kedua ada pinjaman dari koperasi lain. Pada dasarnya diawali dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Yang ketiga ada pinjaman dari lembaga keuangan.
Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Modal pinjaman ini diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lainnya dan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-perundang yang berlaku. Yang keempat, ada obligasi dan surat utang. Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum di luar anggota koperasi. Yang kelima, ada sumber keuangan lain. Semua sumber keuangan kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Selanjutnya ada cadangan koperasi. Cadangan koperasi adalah sejumlah yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Banyak sekali manfaat distribusi cadangan, seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, ada memenuhi kewajiban tertentu, meningkatkan jumlah operating kapital koperasi sebagai jaminan untuk memungkinkan kemungkinan rugi di kemudian hari. Ada perluasan usaha, dan terakhir ada sisa hasil usaha koperasi. Baik, selanjutnya adalah sisa hasil usaha SHU. Pengertian SHU menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25/1992 adalah sebagai berikut. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi usaha dan modal anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Dasar SHU. Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut. SHU total koperasi pada 1 tahun buku, bagian persentase SHU anggota, total simpanan seluruh anggota, total seluruh transaksi usaha, volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota, jumlah simpanan per anggota, omset atau volume usaha per anggota, bagian persentase SHU untuk simpanan anggota, bagian persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Selanjutnya yaitu istilah-istilah informasi dasar. SHU total, transaksi anggota, partisipasi anggota, omset atau volume usaha, bagian persentase SHU untuk simpanan anggota, bagian persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. D. Rumus pembagian SHU. Menurut Undang-Undang 25 tahun 1992 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan di dalam AD atau ART koperasi. Telah ditentukan pembagian SHU, yaitu cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dan dana karyawan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan 5%. SHU per anggota. SUA Semerengan Jua plus Jima, di mana SUA yaitu sisa hasil usaha anggota, Jua yaitu jasa usaha anggota, Jima yaitu jasa modal anggota. SHU per anggota dengan model matematika. SHU PA Semerengan PA X Jua X SA X Jima, di mana SHU PA yaitu sisa hasil usaha per anggota, Jua yaitu jasa usaha anggota, Jima yaitu jasa modal anggota, VA yaitu volume usaha anggota, total transaksi anggota.
FUK yaitu volume usaha total koperasi, total transaksi koperasi. SA yaitu jumlah simpanan anggota. TMS yaitu modal sendiri total. Prinsip pembagian SU koperasi. SU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Pada umumnya SU yang dibagi kepada anggota koperasi bersumber dari anggota itu sendiri. SU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Pembagian SU anggota dilakukan secara transparan. SU anggota dibayar secara tunai. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Teman-teman, itu saja materi yang dapat kami bahas mengenai permodalan dan SHU koperasi. Jika materi yang kami sampaikan kurang paham, kami mohon maaf. Dan kepada Bapak Salman, terima kasih yang telah memberikan materi ini terhadap kelompok kami. Dan jika kata-kata kami kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.